Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 6. Saya Putri Diva Marcella dengan kedua teman saya, ada Akbar Nur Aziz dan juga Ihda Azizah. Di sini kami akan membahas mengenai perbankan syariah. Mari teman-teman kita bahas mengenai perbankan syariah. Bank Syariah pendirian di Indonesia. Bank Syariah berdiri di Indonesia diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI tepatnya pada tanggal 18 sampai 20 Agustus 1990. PT Bank Muamalat Indonesia atau BMI merupakan bank syariah pertama di Indonesia. Akta pendiriannya ditandatangani pada tanggal 1 November 1991. Seiring dengan berjalannya waktu, berdirinya Bank Syariah yang sahamnya dimiliki oleh BUMN yaitu Bank Syariah Mandiri atau BSM, kemudian diikuti oleh Bank BNI, Bank BRI yang juga mendirikan anak perusahaan Bank Syariah, juga berdiri bank-bank syariah lainnya. Kemudian produk dan jasa Bank Syariah. Secara garis besar, produk bank syariah dibedakan menjadi antara lain, untuk yang pertama ada produk dana pihak ketiga, untuk yang kedua ada produk pembiayaan jual beli dan investasi, dan yang ketiga ada jasa. Saya akan menjelaskan mengenai dari masing-masing produk dan jasa tersebut. Perbedaan mendasar antara bank syariah dan bank konvensional adalah terletak pada operasionalnya. Bank syariah harus merujuk pada fatwa DSN MUI, sedangkan bank syariah dalam memasarkan produk dan jasanya harus menghindari dari yang pertama ada riba. Bank tidak boleh memberikan pinjaman kepada nasabah dan mendapatkan pengembalian lebih dalam bentuk bunga atau keuntungan dari pemberian pinjaman tersebut. Tidak boleh mendapatkan keuntungan atau manfaat tanpa mau menerima risiko. Untuk yang kedua ada maisir. Selain riba ada prinsip lainnya yaitu maisir atau aktivitas di mana dalam aktivitas tersebut pemenang akan mendapatkan keuntungan dari pihak yang kalah. Contoh dari prinsip ini adalah transaksi swap yaitu kombinasi antara kontrak pembelian atau penjualan falas pada harga spot dan pembelian atau penjualan falas yang sama pada harga forward. Untuk yang ketiga ada garar. Prinsip lainnya adalah ketidakpastian yang terjadi dalam suatu transaksi yang berpotensi merugikan pihak yang lain bertransaksi. Contohnya adalah penerapan dua tarif dalam satu transaksi seperti pada pelaksanaan pelunasan sebelum jatuh tempo. Selanjutnya ada produk simpanan atau dana pihak ketiga di mana yang kita sebut dengan DPK. DPK merupakan dana yang dihimpun dari masyarakat. Bank akan menawarkan kepada masyarakat produk giro, tabungan, dan deposito. Berbeda dengan yang ada di bank konvensional, produk simpanan bank syariah menggunakan beberapa jenis akad. Selanjutnya ada produk pembiayaan. Produk pembiayaan di bank syariah secara umum dapat dikelompokkan menjadi, untuk yang pertama ada jual beli, terdiri dari murabahah, istihna, dan ijarah. Kemudian ada investasi, terdiri dari mudharabah dan musyarakah. Selanjutnya ada jasa. Jasa yang ditawarkan oleh bank syariah menyerupai jasa yang disediakan oleh bank konvensional. Namun dalam prakteknya harus merujuk pada fatwa DSN MUI atau jasa tersebut tidak mengandung riba, garar, dan maisir. Untuk yang pertama ada jasa pengiriman uang yaitu clearing dan RTGS. Kedua jasa penukaran mata uang asing atau falas atau SARF dan remittance. Untuk selanjutnya ada jasa penagihan atau inkanso, jasa penerbitan LC atau SKBDN, jasa tempat penyimpanan atau safe deposit box atau SDB, jasa pembayaran tagihan seperti pembayaran pajak, telepon, air, listrik, uang kuliah, dan sebagainya, jasa pembayaran lainnya seperti pembayaran gaji atau payroll system, jasa bank kastedian, dan wali amanat atau otoritas jasa keuangan 2015. Di samping jasa-jasa di atas, ada tambahan jasa yang tidak tersedia di bank konvensional seperti kafalah, hawalah, dan sebagainya. Selanjutnya ada tujuan bank syariah. Untuk yang pertama, mengerahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalah secara Islam. Yang kedua, menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi. Yang ketiga, meningkatkan kualitas hidup umat. Yang keempat, menanggulangi masalah kemiskinan. Yang kelima, menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Untuk yang keenam, menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non-syariah.
Baik, terakhir kesimpulannya, bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Bank syariah memiliki tujuan yang sama seperti perbankan konvensional, yaitu agar lembaga perbankan dapat menghasilkan keuntungan dengan cara meminjamkan modal, menyimpan dana, membiayai kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang sesuai. Untuk mendapatkan keuntungan tersebut, bank syariah juga tak boleh kalah dengan bank konvensional dalam memberikan pelayanan kepada nasabahnya.